Salam saudara, di mana saja saudara berada hari ini. Jumpa kembali dalam hadirat Tuhan dan Bapa kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang percaya kepada firman Allah, tetapi celakalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja saudara berada, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini diberi tema, awas corona dapat menyeret Anda, menyeret saudara ke neraka. Sekali lagi, awas corona atau COVID-19 dapat menyeret Anda ke neraka. Saudara, kematian adalah titik akhir kesempatan di mana manusia akan masuk surga atau neraka sampai kepada kekekalan. Artinya, masuk surga atau masuk neraka itu ditentukan dalam titik yang terakhir ketika manusia menghadapi kematian. Artinya keselamatan dan kebinasaan itu ditentukan waktu manusia masih hidup di dalam darah dan daging ini. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang matinya mati di dalam Tuhan. Karena mereka akan beristirahat dalam kebahagiaan. Perbuatan iman mereka akan menyelamatkan mereka. Perbuatan iman mereka kepada Yesus Kristus akan menyertai dan menyelamatkan mereka. Alkitab juga berkata, saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dinyatakan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, menjadi anak-anak Allah oleh kelahiran kembali, oleh kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang dinyatakan mentaati perintah Allah, mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab, Wahyu 14 ayat 12. Yesus Kristus adalah Allah yang benar itu. Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan tanpa Yesus Kristus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Semua harus percaya kepada Yesus Kristus. Semua harus menyembah Yesus Kristus. Karena penyembahan kepada yang bukan Yesus Kristus, penyembahan di luar Yesus Kristus adalah penyembahan kepada berhala. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dosanya diampuni sempurna 100% sehingga pasti masuk ke surga. Orang-orang yang percaya Yesus Kristus sudah dibebaskan dari kutuk dan hukum maut atau hukum neraka. Sejak mengaku percaya, sejak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia telah menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan surga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
tidak akan dimurkai waktu penghakiman akhir zaman. Roma 8. Yesus Kristus justru menjadi pembela untuk orang-orang benar, untuk orang-orang yang dibenarkan, untuk orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Roma 8 ayat 33. Oh, betapa bahagianya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan yang pasti. Alkitab firman Tuhan telah memberikan jaminan. Semua yang saya katakan itu adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan imajinasi manusia, bukan karangan manusia, tetapi firman Tuhan, firman Allah. Saudara, berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, celakalah orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Celakalah orang yang matinya tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ini satu peringatan akan bahaya yang sesungguhnya akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan celakalah orang yang matinya tidak di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin mengingatkan akan satu peristiwa yang pernah saya alami. Ketika saya mati, saya dibawa oleh Tuhan. Saya diperlihatkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini akan orang-orang mati yang terhampar di dunia. Dari ujung utara, Tuhan tunjukkan dari berbagai-bagai organisasi, dari berbagai-bagai macam orang. Mereka bermacam-macam. Terlihat dari pakaian-pakaian yang mereka pakai. Latar belakang mereka sebagai orang-orang yang mereka percaya kepada Allah katanya. Menyembah Allah katanya. Tetapi Tuhan tunjukkan kepada saya mereka terhampar di bumi ini. Itu orang-orang yang mati. Yang mengalami celaka karena tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata kepada saya, mereka akan dibinasakan karena mereka tidak percaya kepadaku. Dan saudara, juga diperlihatkan kepada saya di ujung utara itu ada sinar cahaya api yang menyala. Dan Tuhan katakan kepada saya, api siap dinyalakan bagi mereka. Api siap dinyalakan untuk membinasakan, untuk menghukum mereka. Oh saudara, celaka. Di bagian lain Tuhan juga menunjukkan ada seseorang yang matinya tidak di dalam Tuhan. Dia dijemput oleh malaikat neraka, oleh iblis. Dan saudara, Tuhan Yesus ada di dekat situ. Dan juga saya berada di samping Tuhan waktu itu. Dalam kesaksian saya itu, orang yang dijemput setan itu ingin menolak, ingin minta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal dia. Tuhan Yesus cuek saja. Tuhan Yesus tidak hiraukan. Karena orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia mengikuti penyesat-penyesat. Mereka atau dia mengikuti iblis. Dan itulah matinya, dijemput oleh iblis. Saudara, itu sepenggal kesaksian yang saya ulang. Yang pernah saya saksikan di dalam bagian yang lain. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus akan menghadapi murka Allah pada akhir zaman, pada hari penghakiman. Mereka akan minum cawan murka Allah.
Dan Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah hakim yang akan berdiri dan menghakimi manusia pada waktu itu. Yesus Kristus yang akan menyiksa mereka dengan api yang tak terpadamkan, api neraka. Mereka adalah orang-orang yang menolak Allah yang benar, Yesus Kristus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menghina, yang menista, yang memfitnah, yang tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Sekali lagi saudara baca, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang datang dari surga menjadi daging supaya manusia dapat mengenalnya. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saudara akan mengerti. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan dunia yang sesat. Mereka orang-orang yang tidak menuruti firman Allah. Tidak mengerti Alkitab firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah menyesatkan dunia dengan ajarannya yang palsu. Penipu, pembohong, pendusta. Tidak menurut Injil Kristus. Dan terkutuk. Firman Tuhan berkata, saya ulang firman ini mengingatkan kita semua, saudara dan saya, semua orang yang mendengarkan khotbah ini. Sekalipun ada seorang malaikat yang datangnya dari surga, tetapi memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil Yesus Kristus. Injil yang berbeda dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terkutuklah dia. Apa artinya saudara? Artinya orang yang memberitakan keselamatan di luar Yesus Kristus adalah penyesat, adalah pembohong, adalah penipu yang akan dihukum dan akan dibinasakan oleh Allah. Serius saudara firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan telah dimeterai dengan darah Yesus Kristus, kematian yang sangat mahal, darah yang sangat mahal, tak terbeli oleh dunia ini. Selanjutnya saudara, corona hari ini sedang merajalela. Virus yang tidak terlihat. Namun virus ini sedang mengintip dan mengejar manusia. Menelan siapa saja yang siap ditelan, yang dapat ditangkapnya. Awas, corona dapat mengantar saudara ke neraka. Corona dapat mengantar saudara kepada kebinasaan. Virus 19, virus COVID-19 dapat membunuh Anda dan membawa Anda ke neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan berkata, manusia diselamatkan menjadi anggota kerajaan surga, menjadi anggota kerajaan Allah waktu masih hidup. Tidak menunggu nanti setelah mati. Kalau sudah mati, tidak bisa mengambil keputusan. Kalau sudah mati, sudah terlambat. Maka penting saudara, keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diambil ketika saudara, ketika Anda masih bisa bernafas, masih hidup di alam ini, masih hidup di dalam darah dan daging ini. Mungkin tidak semua orang bisa lolos dari virus corona. Mungkin banyak lagi yang akan mati oleh virus corona ini. Saudara, semua menginginkan tidak terjadi. Kita semua berikhtiar agar bebas dari COVID-19. Tapi siapapun Anda, siapapun saudara,
Manusia ditetapkan untuk mati pada waktunya. Dan bisa saja terjadi, corona ini akan membunuh kita, akan menangkap kita. Celaka. Apa yang harus kita persiapkan? Saudara, yang terpenting harus kita perhatikan. Yang terpenting harus Anda perhatikan. Yang terpenting harus saudara semua perhatikan. Kematian COVID-19 akan datang secara tiba-tiba, mendadak, tanpa kompromi. Yang harus kita kerjakan, yang harus kita persiapkan, seandainya harus mati karena COVID-19 ini, adalah apakah jiwa kita, apakah jiwa Anda, apakah jiwa saudara sudah terjamin pasti selamat, pasti masuk surga. Itu pertanyaan yang sangat penting dan harus mendapatkan jawaban waktu hidup ini. Ketika mati, apakah sudah dijamin hidup Anda dapat masuk ke surga? Dan saudara, hanya ada satu jaminan yang pasti. Perhatikan. Hanya ada satu jaminan yang pasti untuk diselamatkan, untuk masuk ke surga. Manusia mati bisa bermacam-macam cara, macam-macam peristiwa, macam-macam sakit penyakit. Tetapi pastikan, kapanpun kita mati, kapanpun saudara meninggal, kita sudah pasti diselamatkan, masuk ke surga, menjadi anggota kerajaan Allah, kerajaan surga. Jika waktu hidup saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, pasti kita masuk surga. Pasti kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Inilah jaminan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini, inilah jaminan itu. Jika kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jikalau waktu hidup engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pasti saudara diselamatkan. Saudara masuk ke surga. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Titus 2 ayat 11. Jadi Allah, Yesus Kristus akan menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada Dia. Yesus Kristus berkuasa, punya kuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Yakobus 4 ayat 12. Artinya saudara, yang memutuskan saudara dapat masuk surga atau saudara akan masuk neraka, keputusan itu ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, diselamatkan. Siapa yang menolak akan dibinasakan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Saudara perhatikan sungguh-sungguh pemberitaan ini. Hari-hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada saudara, kepada Anda. Terimalah Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan saudara. Hari ini sampai kekal selama-lamanya, saudara akan masuk ke surga.
dan itu pasti. Keselamatan saudara dijamin pasti, tidak semoga atau mudah-mudahan, tetapi pasti. Yang mengatakan adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan itu. Bahkan saudara, lebih daripada itu, hari-hari ini, Tuhan Yesus, Roh Kudusnya, yang memelihara dan menolong kita semua, yang memelihara dan menolong saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus selalu bekerja. Roh Kudus mau melakukan mujizat-mujizat bagi siapa saja yang dikehendakinya, bagi siapa saja yang percaya dan memintanya. Karena dengan kekuatan saudara, dengan kekuatan kita, mungkin kita tidak sanggup mengalahkan sakit penyakit, virus corona, dan lain-lain. Tetapi oleh kuasanya, oleh mujizatnya, oleh perlindungannya yang ajaib, kita dibebaskannya dengan kehendaknya. Luar biasa. Semua orang yang percaya boleh mengalami kuasanya. Semua orang yang percaya boleh mengalami pemeliharaan perlindungannya yang ajaib. Firman Tuhan bukan teori, tetapi firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan yang menyatakan adalah Allah sendiri, firman sendiri. Dan Roh Kudus menyertai kita. Celaka orang-orang yang tidak mempercayai ada mujizat. Mereka telah terintimidasi oleh tipu daya iblis karena tidak mempercayai pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Sejak dalam perjanjian lama sudah ada mujizat. Allah telah menyatakan banyak mujizat. Sampai Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Dan Roh Kudus sampai hari ini tidak berhenti mengerjakan segala sesuatu demi pemeliharaan, demi perlindungan, demi menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi percayalah, mujizat bisa terjadi. Mujizat itu ada. Memang iblis bisa juga melakukan mujizat, tetapi mujizat yang benar itu dilakukan oleh Tuhan, dilakukan oleh Roh Kudus. Jangan asal menghujat, tapi ujilah mujizat-mujizat itu. Ujilah setiap roh. Orang-orang yang anti mujizat, waspada dan hati-hati. Jangan seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mengaku percaya, mengaku tahu, paling tahu akan kitab suci. Tetapi mujizat yang sangat besar, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, mereka tolak, mereka hujat, mereka fitnah, bahkan Yesus mereka bunuh, mereka salibkan. Saudara harus hati-hati, rendah hati. Jangan mengerti kekuasaan Allah sebatas kepala, sebatas otak kita yang sangat kecil ini. Tetapi milikilah Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membawa Anda, membawa kita kepada keseluruhan kebenaran. Saudara akan mengerti banyak hal tentang Allah, tentang kebenaran. Yang sesungguhnya itu semuanya adalah konfirmasi kebenaran Alkitab. Tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi terkadang otak kita ini sangat kecil untuk mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan. Kurang pengetahuan, merasa sok hebat. Saudara,
Allah menyediakan kuasa dan mujizatnya. Saya mengalaminya. Saya mengalami kuasanya. Saya mengalami mujizatnya. Saya dulu orang yang anti terhadap mujizat. Saya berasal dari organisasi gereja yang ketat. Dan tidak boleh seseorang menyatakan informasi kesaksian pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Itu sesat. Saya berasal dari organisasi gereja yang menolak mujizat. Tetapi saya berkali-kali menerima mujizat dari Tuhan. Mereka tetap berkata itu sesat. Tetapi selidikilah Alkitab firman Tuhan bahwa mujizat itu dilakukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus sampai hari ini, dan bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, baru tidak ada mujizat lagi. Saudara, pastikan hari ini ketika engkau mendengar khotbah ini, saudara mau diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, saudara, waktunya sangat mendesak. Waktunya sangat singkat. Ambil keputusan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah Anda mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan khotbah ini, jangan kau tunda waktumu. Berilah dirimu diselamatkan. Ambillah keputusan untuk mau diselamatkan, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktu hidup ini. Karena waktu sudah mati, saudara sudah terlambat. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus menolong Anda. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Dan kau akan mengalami kebahagiaan yang kekal itu. Jangan terlambat. Shalom.